Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulaya Amali Arwa, NIM 10. Dalam mata kuliah psikolinguistik akan membahas sedikit tentang bahasa sebagai media untuk meningkatkan kecerdasan anak. Bahasa merupakan media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami sesuatu dan juga dijadikan alat untuk komunikasi melalui bahasa. Maka seseorang dapat mentransfer isi pemikirannya terhadap orang lain sehingga mereka bisa saling memahami maksud dan tujuan dari pembicaraannya. The importance of language is understanding each other. Dengan bahasa pula, maka seseorang dapat meningkatkan intelijensi atau kecerdasannya. Oleh karena itu, bahasa merupakan satu hal pokok penting sehingga pendidikan bahasa diajarkan bahkan sejak usia dini. Pada masa usia dini, anak belajar bahasa dengan cara mendengarkan apa yang ada di lingkungannya. Maka dari itu, ketika anak dalam masa pertumbuhan harus diajarkan bahasa yang sopan dan baik. Children see, children do and learn. Children are great imitators, so give them something great to imitate. Yang maksudnya, children see yaitu anak-anak itu melihat apa yang diajarkan di lingkungannya. Dan children do and learn yaitu anak-anak melakukan dan belajar dari apa yang kita lihat, yang kita ajarkan. Children are great imitators. Anak-anak itu peniru yang handal. Makanya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik, terutama bahasa yang baik pada anak-anak, yang sopan. So give them something great to imitate. Berilah dia sesuatu yang bagus untuk ditiru. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak. Dalam proses perkembangan, seorang bayi berusia 0-6 bulan menangis adalah cara dia untuk berkomunikasi atau mentransfer keinginannya terhadap orang tua dan lingkungan sekitarnya. Seperti ketika dia menangis, entah itu dia haus atau dia ingin melakukan apa, entah dia buang air kecil atau buang air besar, seperti itu. Lalu pada usia 2-3 bulan, seorang anak akan belajar going atau mengoceh. Kegiatan mengoceh ini merupakan bentuk anak dalam berinteraksi dengan sosialnya. Yang ketiga, pada usia 6 bulan, anak memasuki tahap babbling, yaitu bayi dapat mengeja dengan suku kata tunggal. Pada masa babbling, anak senang berceloteh dengan terus mengeja kata-kata dan puncaknya sampai usia 8 bulan. Pada usia 12-18 bulan, anak mampu merespon iya atau tidak dan kemampuan bahasanya juga berkembang dengan baik. Ia mulai mengucapkan 10-20 kata. Selanjutnya pada usia 1-2 tahun, anak mulai menguasai 200-300 kata. Dan yang terakhir, pada masa usia 2-6 tahun mulai mencapai 3.000 kata. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak. Yang pertama yaitu parenting atau pengasuhan. Langkah ini dilakukan oleh orang tua dalam rangka mensupport dan memotivasi agar perkembangan bahasa anak terus meningkat. Jika anak berkata salah, maka orang tua sudah selayaknya membenarkannya, dan jika anak menunjukkan perkembangan bahasanya, maka idealnya orang tua memberikan pujian atau reward kepada anaknya. Yang kedua yaitu communication atau komunikasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mengajak anak terus aktif berkomunikasi. Seperti anak ditanyai, hari ini di sekolah diajarkan apa gitu. Yang ketiga yaitu volunteering atau sukarela.
Orang tua harus sukarela atau ikhlas dalam membimbing, mendidik, dan mengajarkan anak, termasuk mengajarkan bahasa. Terkadang anak tidak mampu memahami petunjuk sederhana dari orang tua. Terkadang bahkan terjadi miscommunication antara anak dengan orang tua. Yang keempat yaitu learning at home atau belajar di rumah. Proses belajar mengajar memang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan tempat yang nyaman. Dan sebaik-baiknya anak belajar yaitu diawali di rumah dengan bimbingan orang tuanya. Dengan belajar di rumah, maka anak akan merasa aman sehingga terjalin ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua. Ketika terjalin ikatan emosional, maka anak akan senang ketika belajar apapun termasuk belajar bahasa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang baik dan penuh cinta, maka kecerdasannya akan berkembang secara optimal. Yang kelima yaitu decision making atau mengambil keputusan. Dalam hal ini, orang tua memiliki hak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anaknya. Jika anak mulai memasuki masa fase tantrum atau anak mulai banyak keinginan karena dia sudah mampu menyampaikan keinginannya, maka orang tua harus bijak mengambil keputusan bagi anaknya. Misal, ketika anak menyampaikan keinginannya untuk membeli mainan yang banyak atau makanan yang banyak, maka orang tua sudah selayaknya mengevaluasi mana yang boleh untuk dimakan dan mana yang tidak boleh untuk dimakan. Yang keenam yaitu collaborating with communication. Berkolaborasi dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Anak adalah pembelajar yang handal. Ia akan mudah meniru atau mengimitasi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan sangat menentukan proses perkembangan anak, termasuk perkembangan aspek bahasa. Anak yang sering berinteraksi atau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, maka ia akan mudah belajar dan menerima hal yang baru. Selanjutnya yaitu meningkatkan kecerdasan anak melalui bahasa. Yang pertama yaitu melalui metode bercerita. Metode ini anak diajak untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh orang tua atau guru. Dengan metode bercerita biasanya anak akan mengafirmasikan atau mengilustrasikan cerita terhadap pemikirannya sehingga ia akan terstimulus untuk melanjutkan cerita. Bahkan jika anak terus diajak untuk bercerita, maka lama-kelamaan dia sendiri yang ingin bercerita. Jika anak sudah pandai bercerita, maka kemampuan bahasanya akan terus meningkat dan kecerdasan kognitifnya juga meningkat. Yang kedua, melalui metode bermain. Melalui metode bermain ini anak-anak akan merasa bahagia ketika belajar karena masa anak adalah masa bermain. Jadi, metode bermain sangat tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Selain berkembangnya kemampuan bahasa pada anak dengan bermain, maka kemampuan sosial emosional pada anak akan cepat berkembang. Misalnya, anak mau belajar kooperatif dan sportif dengan temannya. Yang ketiga, yaitu melalui metode tanya jawab atau berkomunikasi. Melalui metode ini, anak diajak untuk aktif berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Jika anak sering berkomunikasi, maka ia akan terampil dalam berbicara dan anak sering menunjukkan sikap kritisnya jika ada hal yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Yang keempat yaitu melalui metode bernyanyi. Melalui metode ini, anak akan menunjukkan perkembangan bahasa yang sangat pesat karena anak diberi kebebasan untuk mengembangkan daya dan imajinasinya dalam bernyanyi. Dengan bernyanyi, maka anak akan merasa senang dan terhindar dari perasaan negatif, sehingga pesan-pesan dari setiap syair lagu akan mudah disimpan di memori anak. Dan dengan demikian, anak akan selalu ingat kata demi kata yang ada dalam lagunya, atau long term memory. Setelah kita mengetahui berbagai metode di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan anak.
Adapun beberapa kecerdasan yang diperoleh anak melalui bahasa, yaitu kecerdasan pada aspek kognitif. Yang kedua, kecerdasan pada aspek keterampilan bersosial atau social skill. Yang ketiga, kecerdasan mengelola diri sendiri dan kecerdasan mengolah kata yang diekspresikan melalui bahasa atau syair. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.